Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Driver pariwisata datangi DPRD Bali, desak Perda ASKP segera berlaku. Sampah plastik ganggu tumbuh kembang mangrove. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, puluhan driver pariwisata yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali kembali mendatangi DPRD Bali hari Senin 3 Agustus 2026. Mereka mendesak agar peraturan daerah tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi atau ASKP segera diberlakukan. Puluhan anggota Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali atau FPDPB menggelar audiensi dengan Komisi 3 dan Komisi 2 DPRD Bali di gedung DPRD Bali. Kedatangan para driver untuk mempertanyakan belum diberlakukannya peraturan daerah tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi atau ASKP. Padahal perda tersebut telah disahkan DPRD Bali sejak 28 Oktober 2025. Ketua FPDPB, Imade Darmayasa mengatakan, belum berlakunya perda membuat berbagai persoalan transportasi wisata masih terjadi di lapangan, mulai dari dugaan pelanggaran operasional, persaingan usaha yang tidak sehat, hingga tarif yang dinilai merugikan driver lokal. Para driver meminta kepastian kapan regulasi tersebut dapat diterapkan. Dan perda itu adalah hasil dari legislatif dan eksekutif, dan legislatif kan mewakili masyarakat, seperti perda ini dibuat bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga, pergub itu hanya sebagai teknis menjalankan perda. Nah, yang keempat, yang membuat kan gubernur. Nah, selanjutnya apa? Kalau membuat gubernur, sebenarnya pergub ada perda, ini kan setiap kepala daerah ganti aturan. Nah, ini kan yang sudah terjadi saat ini di Bali. Ini yang kita masih forum perjuangan negara. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Inyoman Suyase menjelaskan, DPRD bersama pemerintah Provinsi Bali telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan. Namun pemberlakuan perda masih menunggu proses fasilitasi dan penyelesaian administrasi dari Kementerian Dalam Negeri. DPRD juga telah beberapa kali berkoordinasi dengan Biro Hukum, Dinas Perhubungan, hingga pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat proses tersebut. Monitor itu ada beberapa yang dicoret, yaitu ASKP-nya. ASKP-nya dicoret. Alasannya itu kami belum mengetahui. Itu tentunya butuh waktu. Kami berkonsultasi ke pusat lagi mengenai alasan kenapa dicoret ASKP-nya. Kita belum mendapat jawaban yang pasti. Dan rekomendasi dari DPRD seperti apa? Apakah nanti ke depannya seperti apa? Dari pemanggilan tadi. Artinya kami menerima audiensi dari Forum Paguyuban Driver Pariwisata Bali. Tentunya kami ingin menyampaikan tanggapan atau fasilitasi dari Kemendagri, karena baru kali ini kita ada waktu kesempatan untuk memberikan penjelasan ke teman-teman forum. DPRD Bali berharap melalui audiensi ini dapat ditemukan solusi terbaik sehingga perda ASKP segera memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan serta menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku transportasi pariwisata di Bali. Winata, Bali TV. Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali hari Senin 3 Agustus 2026 di ruang rapat DPRD Bali. Rapat kerja membahas belum cairnya dana program Indonesia Pintar atau PIP bagi 153 siswa SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng.
Ketua Komisi 4 DPRD Bali Inyoman Suwirte mengatakan temuan tersebut diperoleh saat melakukan kunjungan lapangan dan menerima laporan dari masyarakat. Menurutnya PIP merupakan bantuan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Komisi 4 menilai persoalan ini disebabkan lemahnya komunikasi, koordinasi serta pengelolaan administrasi di internal sekolah sehingga mengakibatkan ratusan siswa kehilangan hak menerima bantuan. Dari jumlah tersebut, 16 siswa bahkan telah lulus sehingga dipastikan tidak lagi dapat memperoleh dana PIP yang nilainya sekitar 1,8 juta rupiah per siswa per tahun 2025. Total dana belum cair dari 153 siswa berjumlah sekitar 275 juta rupiah. Komisi 4 meminta pihak sekolah segera menyelesaikan persoalan tersebut sekaligus menugaskan Disdikpora Bali melakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia dan sistem pengelolaan aplikasi PIP termasuk menghadirkan mekanisme peringatan dini agar keterlambatan administrasi tidak kembali terjadi. Selain itu, Komisi 4 juga mengingatkan perubahan data tunggal sosial ekonomi nasional dapat memengaruhi status penerima PIP. Karena itu, seluruh sekolah diminta proaktif melaporkan setiap kendala agar bantuan pemerintah tidak gagal disalurkan kepada siswa yang berhak. Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153 orang. Tentu ini terjadi kita sudah cross check semuanya. Ini ada satu hal yang perlu diperbaiki di internal SMA 2 Banjar itu terkait dengan komunikasi, terkait dengan sistem kerjasama, koordinasi, ya sehingga masalah ini yang seharusnya tidak terjadi akhirnya terjadi, dan tentu ini kan merugikan anak-anak kita yang berhak mendapatkan dana PIP itu. Lebih lanjut, Suwirte menegaskan fungsi pengawasan akan terus dilakukan agar penyaluran program Indonesia Pintar berjalan tepat sasaran dan tidak merugikan peserta didik di Bali. Winata dan Angkat Wirawan, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar menggelar Denpasar Entrepreneur Fest 2026 di Amphitheater Living World Denpasar. Ajang ini diharapkan menjadi ruang bertemunya ide maupun inovasi kreatif antara pelaku UMKM dan masyarakat di Kota Denpasar. Denpasar Entrepreneur Fest 2026 diawali dengan talk show yang menghadirkan 3 entrepreneur Bali yang sukses menekuni usahanya. Ketiga entrepreneur Bali tersebut adalah Ide Bagus Antoni atau Gus Mones, Trisna Sanubari sebagai pemilik Imagic Coffee, dan Kadek Winnie Kaori. Dalam kesempatan tersebut, Kaori menegaskan seorang entrepreneur harus memiliki pola pikir atau mindset berani gagal dan tahan banting. Kaori mengungkapkan keberanian memulai usaha dari garase pada tahun 2010 dengan modal awal Rp500.000, bahan baku alami 100% serbuk kayu gaharu dan menyan asli, sehingga dupa Kaori mampu menyala 1 jam lebih. Sementara Trisna Sanubari mengungkapkan, usahanya dilatar belakangi kondisi di lapangan. Masih jarang tempat nongkrong di Bali. Ia membandingkan dengan kondisi di Bandung, Jawa Barat yang memiliki beragam tempat nongkrong. Kemudian ide pun muncul, yakni mencampur kopi dengan coklat. Kuncinya harus ulet, disiplin, dan fokus. 3 hal ini jadi fondasi agar bisnis sukses disertai keberuntungan. Sementara Gus Mones memaparkan perjuangannya dalam mengembangkan bisnis art digital. Ide Bagus Alit Adi Merte sebagai asisten perekonomian dan pembangunan asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Denpasar mendukung wirausaha baru yang adaptif dan berdaya saing, serta mampu membuat pasar yang lebih luas. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan entrepreneur yang kreatif yang nantinya menjadi penggerak ekonomi di Denpasar dan menjadikan Denpasar yang maju. Saat ini bukan lagi sekedar pilihan profesi, melainkan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Di tengah dinamika ekonomi global, perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat, serta meningkatnya persaingan usaha, kita memerlukan wirausaha yang tidak hanya kreatif, inovatif, tetapi juga tangguh, adaptif, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Denpasar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif di Bali memiliki potensi yang sangat besar nasional.
Sementara Gusti Agung Ayumirah Mahaswari dari tim juri mengatakan Entrepreneur Award 2026 mampu memberi kontribusi positif. Penilaian selama 2 bulan mencakup orisinalitas, kreativitas, strategi pemasaran, dampak sosial lingkungan, visi jangka panjang pengusaha. Ada 5 kategori yakni penghargaan Craftpreneur yang diraih Eka Santi Indra Dewi dari Pastel Bali, Disabilitypreneur yang diraih Ide Bagus Adi Pidade dari Bali Mahasadu Masas, Fashionpreneur yang dimenangkan Putu Ayu dari Netica, Indonesia, dan Foodpreneur yang diraih Kade Agus Suryasa dari Serada Coffee. Sementara kategori Mompreneur diraih Wayan Jani dari Jani Ananta. Pemenang memperoleh plakat piagam dan kenang-kenangan karena telah konsisten dan berkontribusi pada perekonomian di kota Denpasar. Pengunjung juga dihibur dengan penampilan Robby Navikula yang membawakan beberapa lagu hitsnya. Sekian lama hidup tanpa badan, begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan. Agus Sudiatmika dan Putu Edi, Bali TV. Sampah plastik ganggu tumbuh kembang mangrove. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, hembusan angin barat yang diperkirakan terjadi di bulan September hingga November biasanya mendatangkan banyak sampah kiriman, termasuk sampah plastik yang dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan mangrove. Demikian diungkapkan penggiat mangrove Lanang Sudira. Menurut penggiat mangrove Lanang Sudira, luas lahan mangrove di Bali sekitar 1.400 hektar dan terbanyak di kawasan Bali Selatan dan Tahura Ngurah Rai. Dikatakan pada bulan September biasanya ada angin barat yang membuat pantai di Bali mendapatkan banyak kiriman sampah, terutama sampah plastik yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mangrove, sehingga mangrove harus dipantau dan dirawat. Untuk itu hanya membersihkan sampah plastik kalau pas ada musim RR itu September, Oktober, November, Desember itu angin barat semua sampah pasti larinya ke sini ke Teluk Benua ini ngumplak di sini. Nah akar-akar mangrove-nya digilit sama sampah plastik. Di sini kan ada forum Peduli Mangrove yang hampir setiap hari dia siaga penuh untuk merawat tanaman mangrove ini. Saya kan di forum Peduli Mangrove Bali itu. Jadi membersihkan sampahnya ini sama forum Peduli Mangrove ini
juga membersihkan hama tritip itu biar lepas dari akarnya, itu tidak diisep itu terus. Lanang Sudiro mengatakan selain sampah plastik, adanya hewan triptip bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mangrove karena hewan ini seringkali menghisap perakaran daripada tumbuhan mangrove. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Mirsa, kemacetan di kawasan wisata Sanur Denpasar dinilai semakin kompleks akibat tingginya beban lalu lintas yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Kondisi tersebut diperparah oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan dan belum optimalnya pengelolaan arus transportasi di kawasan tersebut. Pakar arsitektur Bali dan tata ruang Profesor Rumawan Salain menjelaskan bahwa titik kemacetan di kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai mulai terjadi di kawasan Pelabuhan Sanur hingga memanjang ke arah selatan. Meski sempat sedikit terurai di kawasan Pengembak, kepadatan kembali terjadi di sejumlah persimpangan berikutnya. Menurutnya ruas jalan bypass Ngurah Rai yang terhubung dengan jalan tol Bali Mandara dan jalur menuju Padanggala mengalami pelimpahan beban lalu lintas. Arus kendaraan dari berbagai arah bertemu di kawasan tersebut sehingga menimbulkan antrian panjang, terutama pada jam berangkat kerja dan pulang kerja. Kepadatan juga terjadi di akses menuju jalan tol Bali Mandara pada sore hari sekitar pukul 16.00 hingga 18.00 WITA. Banyak pengendara memilih melewati jalan tol untuk menghindari kemacetan di Sanur, namun justru menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga kawasan Puri Kesiman. Profesor Rumawan Salain menilai perencanaan transportasi harus didasarkan pada analisis pergerakan kendaraan dari dan menuju kawasan Denpasar, Sanur, Klungkung, dan Gianyar. Ada pelimpahan beban yang tidak sebanding dengan kemampuan jalur jalan yang ada, baik lebar maupun panjangnya, apalagi di beberapa titik jalan-jalan tersebut simpangannya juga cukup banyak, sehingga dengan demikian mengakibatkan mandeknya kendaraan-kendaraan itu juga membuat macet kepada yang berikutnya. Lihat saja dah di sepanjang traffic light di Hang Tuah itu kita lihat yang ke utara menuju ke penyeberangan, ke selatan menuju ke katakan Hyatt Icon dan lain-lainnya, kita lihat bahwa itu juga generate penambah beban transport. Itu adalah titik-titik fungsi keramaian baru. Jangan lupa bahwa mereka yang baru ini sekarang, seperti misalkan dulu belum ada penyeberangan seperti ini, kemacetan masih bisa dikatakan relatif tidak macet lah, lebih lancar. Sementara itu, pelaku pariwisata Ide Bagus Kiana menilai akar persoalan kemacetan di Bali tidak dapat dilepaskan dari terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Di sisi lain, pendapatan daerah masih bergantung cukup besar pada sektor pajak kendaraan, sehingga kebijakan pembatasan kendaraan kerap menghadapi dilema karena berpotensi mempengaruhi penerimaan daerah. Sesungguhnya penyebab tidak bisa dilepaskan dari banyaknya volume kendaraan. Mengapa? Karena sampai saat ini sumber pendanaan itu hampir kita dapatkan cukup lumayan dari pajak kendaraan itu sendiri, BPKB, STNK. Nah, untuk itulah kalau ingin menurunkan kemacetan memang harus dikurangi volume mobil. Tapi kalau dikurangi volume mobil, saat Pak Gubernur menyampaikan laporan APBD-nya dari pihak DPR atau masyarakat juga tidak boleh menekan Pak Gubernur karena sumbernya kita kurangi. Dulu pernah diucapkan oleh gubernur sebelumnya untuk mengurangi tahun-tahun mobil yang bisa lewat di Bali, tapi belakangan menghilang lagi. Kuncinya karena meningkatnya volume mobil sebenarnya, bukan karena hanya rame saja. Itu bisa kita lihat waktu Galungan Kuningan, teman-teman kita pulang, nggak ada kemacetan, longgar. Begitu Galung hilang, macet lagi karena volume mobil terlalu banyak. Selain penataan dan rekayasa lalu lintas, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan pengendalian pertumbuhan kendaraan agar kawasan wisata Sanur tetap nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Yana, Bali TV.
Pemirsa, rangkaian upacara Pitrayatnya dan Atma Wedana Masal kembali digelar di Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Memasuki tahapan penting jelang puncak upacara Atma Wedana, warga Desa Adat Bualu menggelar prosesi ngingsah yang turut dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa. Suasana khidmat mewarnai prosesi upacara ngingsah yang berlangsung di Desa Adat Bualu, Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Minggu 2 Agustus 2026. Upacara ngingsah ini merupakan bagian integral dari rangkaian karya Pitrayatnya atau Pranawa Utama yang sebelumnya diawali dengan prosesi ngaben pada 26 Juli 2026 lalu dan persiapan menuju puncak upacara Atma Wedana atau Caturbah yang dijadwalkan pada Jumat 7 Agustus 2026. Tak hanya dihadiri ratusan warga dan keramat pengharap, prosesi ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Kabupaten Badung Gusti Anom Gumanti, serta jajaran OPD terkait. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali dan Bupati Badung turut serta mengikuti prosesi ngingsah sekaligus menyerahkan dana punya kepada Desa Adat Bualu Imade Swarma yang didampingi Ketua Panitia Upacara Iketut Nesa. Dalam pidatonya, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi kebersamaan Desa Adat Bualu dan rutin menggelar Pitrayatnya Masal. Keluhuran tersebut menurut Koster perlu menjadi contoh bagi desa-desa lain di Bali. Selama ini upacara urusan ngaben segala macam itu sendiri-sendiri jadi biaya tinggi. Sekarang bersamaan ada 18 sawa. Ini bagus sekali. Yang kita kira ini harus kita kembangkan terus ke depan karena ini merupakan bentuk gotong royong bagi kita di Bali yang harus kita bangun terus untuk bagaimana agar upacara ini berjalan tanpa terlalu banyak menimbulkan beban personal tapi dilakukan secara bersama-sama. Ketua Panitia Upacara Iketut Nesa menjelaskan bahwa program ini menghabiskan total anggaran sebesar 1,7 miliar rupiah yang bersumber dari kas Desa Adat dan partisipasi dana punya peserta. Pada puncak upacara Atma Wedana mendatang tercatat sebanyak 114 puspa akan diupacarai, menyusul rangkaian ngaben yang sebelumnya melibatkan 18 sawa, 25 ngelangkir, 1 ngelungah dan 25 warak karuron. Untuk jumlah sawa ya pada saat ngaben itu adalah 18 sawa, untuk ngelangkir adalah 25, untuk ngelungah 1, sudah itu wawak keruron 25. Oke, jadinya terakhir Atma Wedana niki jumlahnya sekarang 114 puspa. Sementara itu, Desa Adat Bualu Imade Swarma menegaskan bahwa ritual masal yang digelar setiap 3 tahun sekali atau 3 waro ini merupakan implementasi nyata dari ajaran Trihita Karana. Selain wujud bakti kepada leluhur, parayangan tradisi ini menjadi wadah mempererat rasa kebersamaan atau pawongan bagi 2.700 kakak warga Desa Adat Bualu dan sarana menjaga kesucian dan keharmonisan lingkungan Palemahan. Kehadiran jajaran pemerintah daerah pun diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan desa adat dalam menjaga kelestarian adat dan budaya Bali. Nah tentunya di sini kami periode 3 tahun, 3 warse kalau bahasa Balinya, 3 warse, 3 tahun sekali kita mengadakan ngaben dan nikah masal, itu udah pasti. Dan tentunya di sini kami berdasarkan itu kami menjalankan Trihita Karana. Satu, bagaimana kami berhubungan dengan kami dengan Tuhan, leluhur kami. Inilah bukti nyata bahwa kami ada sembah bakti kepada leluhur kami. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, tentunya kami memohon doa restu, itu yang pertama. Yang kedua, kami menyampaikan ini adalah kesatuan kami bahwa pemerintah dengan desa adat itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Tentu kami kolaborasi di sini. Rangkaian acara ngingsah juga diisi dengan ritual Mapurwo Daksina lalu dilanjutkan dengan persembahyaan bersama. Selain itu, keluarga pengharap juga melaksanakan prosesi ngulapin ke segara terdekat
Diharapkan rangkaian upacara Atmawedana pada 7 Agustus mendatang dapat berjalan dengan lancar dan membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Desa Adat Bualu dan Bali pada umumnya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Bali menjadi pusat keuangan dunia, tantangan untuk SDM Bali. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun anak ke alit nek kulit. Metapah kalau kebos, mepandes ditawi sangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, kehadiran Pusat Keuangan Internasional Indonesia di Bali akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, Bali akan memiliki diversifikasi ekonomi karena pariwisata kini didampingi industri keuangan. Namun dampak negatifnya juga tidak kalah banyaknya. Pengamat ekonomi Universitas Warmadewa, Dr. Putungura Suyatnayase ketika ditemui tim liputan Bali TV beberapa waktu lalu mengatakan, Pusat Keuangan Internasional ini akan menarik berbagai jenis investasi dari seluruh dunia untuk disimpan di Bali seperti di Dubai dengan berbagai perlakuan khusus seperti serba cepat, mudah, bahkan pajak yang murah, tidak seperti peraturan investasi pada umumnya. Keberadaan Pusat Keuangan Internasional di Bali ini akan membawa dampak positif yang cukup signifikan pada negara, termasuk Provinsi Bali. Pusat Keuangan Internasional ini akan menjadi alternatif diversifikasi ekonomi Provinsi Bali selain sektor pariwisata. Kemudian Pusat Keuangan Internasional ini akan membuka peluang kerja baru di sektor formal dan informal, seperti salah satu berkembangnya sektor keuangan, investasi, dan hukum. Industri keuangan ini tentu akan membutuhkan tenaga kerja kebutuhan akan SDM terampil, tersertifikasi di bidang keuangan, berstandar internasional akan cukup banyak, namun yang menjadi pertanyaan mampukah SDM lokal Bali menangkap peluang tersebut mengingat kualifikasi yang diperlukan cukup tinggi. Di lain hal, secara infrastruktur, Bali telah memenuhi semua persyaratan, namun ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait transportasi, keamanan dan kenyamanan bagi pelaku industri keuangan ini. Putungura Suyatnayasa menambahkan, keberadaan Pusat Finansial Internasional ini tentu akan meningkatkan PAD pemerintah daerah karena meningkatnya kedatangan turis dengan segala kebutuhannya. Namun di lain sisi juga akan membawa dampak negatif terhadap budaya dan lingkungan Bali yang sekarang saja sudah penuh dengan tantangan. Inilah yang harus diantisipasi oleh seluruh pemangku kebijakan di Bali. Jadi yang dimaksud marginalisasi warga lokal itu, siapa yang bisa menjamin nanti bahwa SDM lokal itu akan dominan diserap ya,
pada pusat-pusat kegiatan yang mendukung hub finansial internasional itu. Ini yang agak berat. Nah, selama ini kan, seperti tadi itu saya katakan, kalau kita berusaha mendorong lebih banyak orang Bali, ada perdanya kan, perda tahun 2010 ya, saya sendiri sebagai ketua itu, tentang perda tentang investasi Bali. Nah, itu setiap investasi di Bali itu wajib untuk 75% supaya menyerap tenaga kerja lokal. Tapi kenyataan coba ada yang ngecek. Jadi siapa yang ngecek gitu? Atau kalau sudah ngecek, udah tahu dibiarin. Gitu. Nah, itu ada tekanan-tekanan tertentu dari banyak pihak. Ini yang sering menyebabkan law enforcement tak jalan itu. Riase, Bali TV. Dewan Pimpinan Pusat Persada Nusantara, Pergerakan Sanatana Dharma Nusantara, menggelar diskusi terbatas yang bertajuk Transformasi Lembaga Hindu Mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Jakarta. Diskusi tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan tokoh-tokoh Hindu, akademisi, dan pemimpin organisasi, serta berbagai unsur masyarakat, guna merumuskan arah transformasi kelembagaan Hindu yang profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi kelembagaan Hindu dinilai menjadi prasyarat penting untuk memperkuat peran umat dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi hingga regenerasi kepemimpinan menjadi agenda yang harus segera diwujudkan agar lembaga Hindu mampu menjawab tantangan zaman. Dewan Pimpinan Pusat Persada Nusantara, Pergerakan Sanatana Dharma Nusantara menggelar diskusi terbatas yang bertajuk Transformasi Lembaga Hindu Mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Jakarta. Diskusi tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan tokoh-tokoh Hindu, akademisi, pemimpin organisasi, serta berbagai unsur masyarakat guna merumuskan arah transformasi kelembagaan Hindu yang profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, Idengah Dwijem, menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi umat Hindu membutuhkan kerjasama seluruh elemen dan lembaga Hindu demi kemajuan umat Hindu. Mengambil jalan sunyi, kan tidak semua organisasi bergerak pada bidang yang sama. Nah, pada hari ini ada transformasi kelembagaannya melalui pelantikan pengurus baru. Nah, saya sebagai pembina organisasi keagamaan Hindu tentu ini sangat apresiat karena teman-teman kita, anak-anak muda kita mau berkumpul, mau menyatukan visi untuk masa depan umat Hindu kita dalam konteks beragama bernegara. Nah, tentu harapan kita di masa depan bahwa semakin banyak teman-teman menjadi sebuah wadah untuk ruang diskusi semakin bagus untuk perkembangan bagaimana generasi muda kita bisa dituntun melalui jalan pendidikan, melalui jalan organisasi. Dan ini menjadi penting karena kita berharap semua organisasi keagamaan kita sama-sama bergerak untuk memajukan umat Hindu dan nanti ujungnya. Dalam paparannya, Ketua Dewan Penasehat DPP Persada Nusantara Gede Pasak Suardika menegaskan bahwa lembaga Hindu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai Sanatana Dharma. Nah, bagaimana Persada Nusantara bersama membantu Pak Dirjen ini harus bergerakkan juga. Mungkin program pertama ini yang perlu didorong, membangkitkan kembali semangat untuk kuliah. Kita punya kampus cukup banyak Pak ya hari ini. Lah kalau kemudian seperti anak-anak kita tidak mau kuliah kan kayak Kapolri nanti. Kapur barus. Baunya masih menyengat, bentuknya mengecil terus. Kan bahaya. Sementara kita harus menaikkan semua. Dari staf,
menjadi institut jadi universitas, ini kan syaratnya kan harus terpenuhi. Nah, mungkin Persada Nusantara bisa membantu ini, mendorong orang untuk peduli dan mau sekolah dulu. Sekolah dulu baru berangkat ke luar negeri. Nah, saya ubah sekarang caranya begitu. Sekolah dulu baru ke luar negeri. Bayangkan, di tempat saya ambil contoh di tempat saya aja, sekolah saya. Tamat tuh paling banyak 3 anak yang mau kuliah. Itu pun dengan rayuan, itu pun sudah dengan segala hal kita jaga baku. Melalui forum ini, DPP Persada Nusantara menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari transformasi kelembagaan Hindu di Indonesia melalui penguatan tata kelola organisasi, pengembangan kepemimpinan, peningkatan kualitas guna mewujudkan masyarakat Hindu yang maju, harmonis, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Berharap ada kontribusi generasi muda Hindu itu lebih maksimal. Jadi jangan hanya mengkritik, tapi harus konstruktif. Kritiknya itu membangun. Bagaimana membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi bonus demografi, nanti ada generasi muda kita kan di 2045 itu produktif sekali. Nah, kita harus ikut memfasilitasi dan harus ikut berkontribusi mewujudkan itu dengan baik. Sangat. Kita akan komunikasi ke semua jaringan kita di Indonesia untuk mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu terwujud dengan baik. Kita akan ambil peran di sana. Pak Sras, untuk dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Mentan ancam cabut izin hingga penjarakan mafia beras fortifikasi. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut, ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, sudah dite pasti ke sebutan. Iya, jelas 2:30 ngatos apa-apa Bali tip. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan penanganan dugaan penyimpangan beras fortifikasi rampung dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas produsen yang terbukti melanggar, mulai dari pencabutan izin hingga proses pidana. Setuju nggak kita penjarakan semua itu? Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan memberikan tindakan tegas bagi pegawai di kementeriannya
yang terbukti korupsi termasuk terlibat dalam kasus dugaan mafia beras fortifikasi. Hal itu disampaikan Amran saat menerima perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai wilayah di Indonesia di Jakarta pada Minggu 2 Agustus. Awalnya Amran memaparkan capaian pemerintah di sektor pangan sekaligus mengungkap perkembangan penanganan dugaan mafia beras fortifikasi. Amran pun memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku yang diduga memasarkan beras biasa dengan label beras fortifikasi demi meraup keuntungan besar, mulai dari pencabutan izin hingga proses pidana. Amran mengatakan upaya penindakan terhadap dugaan mafia beras menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam 1 hingga 2 pekan mendatang. Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan arahan langsung Presiden Prabowo. Amran menjelaskan penindakan itu berangkat dari hasil pengawasan Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan. Dari pengambilan sampel di 14 sentra produksi beras dan pengujian di 3 laboratorium, sekitar 80% produk berlabel beras fortifikasi yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan fortifikasi. Bahkan sebagian diantaranya isinya beras biasa yang harga ecerannya di kisaran 12 hingga 13.000 per kilogram, namun dijual dengan harga 22.665 per kilogram. Bahkan ada yang dibanderol hingga 42.000 per kilogram. Amran menilai praktek tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merampas hak masyarakat karena beras fortifikasi sejatinya ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi kelompok rentan. Mafia beras kita berantas, dan itu perintah Bapak Presiden didukung oleh pemuda Indonesia. Harga beras dijualkan, harga beras fortifikasi dijual ada 42.000 per kilogram. Harusnya setelah kita periksa bukan fortifikasi tetapi adalah beras biasa. Jadi selisih katakanlah 12.000 harganya kalau yang biasa atau 13.000, itu selisih 30.000. Ini terlalu kejam. Ini mensolimi rakyat seperti yang kemarin. Yang 2 triliun yang viral satu penggilingan, maksudnya itu adalah merampas hak rakyat. Jadi satu owner tapi menghasilkan keuntungan 2 triliun per bulan, itu maksudnya. Lah ini lebih besar lagi. Karena selisihnya adalah 30.000, ada yang 20.000 per kilo. Saya ulangi, ini beras biasa, tidak ada kandungan itu fortifikasi adalah diberi vitamin B, B12. Diberi vitamin-vitamin untuk stunting, itu untuk rakyat kecil. Tapi dijual rata-rata average-nya itu 22.000 per kilo. Ini tidak manusiawi. Bahkan ada jual 42.000. Kami sudah periksa, ini kita proses 1-2 minggu ke depan, kita tindak tegas. Beras fortifikasi sendiri merupakan beras yang dicampur kernel khusus mengandung vitamin dan mineral seperti zat besi, asam folat, vitamin B1, vitamin B12, dan seng untuk meningkatkan kandungan gizi. Produk tersebut harus memenuhi ketentuan SNI nomor 9314 tahun 2024 dan SNI nomor 9372 tahun 2025 sebelum dipasarkan. Meski telah mengklaim telah menemukan adanya kecurangan dalam kandungan beras fortifikasi, namun Amran mengaku produk yang diduga bermasalah kemungkinan masih beredar di pasar karena proses pengambilan sampel baru dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, ia memastikan tindakan tegas akan dilakukan terhadap produsen yang terbukti melanggar. Julius Warte dan Ketus Madiase melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Gelorakan Nasionalisme. Kesbang Polimas Bali bagikan 2.000 bendera merah putih. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However,
Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling to kuah balung hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, dal, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung mau tulang lindung wasanik dengan bombayu kan warasa tikalpop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat Kesbang Polimas Provinsi Bali membagikan 2.000 bendera merah putih kepada pengendara yang melintas di Jalan Tantular, Denpasar hari Senin siang 3 Agustus 2026. Aksi ini dilakukan untuk menggugah rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat selama bulan kemerdekaan. Suasana Jalan Tantular Denpasar tampak berbeda. Petugas Badan Kesbang Polimas Provinsi Bali membagikan bendera merah putih berukuran kecil kepada para pengendara sepeda motor yang melintas. Tidak hanya diberikan secara langsung, petugas juga memasang bendera pada sepeda motor yang terparkir di sekitar kawasan tersebut. Sebanyak 2.000 bendera dibagikan dalam kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menyemarakan bulan kemerdekaan, sekaligus mengajak masyarakat mengibarkan merah putih menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ya, jadi di bulan Agustus ini kita semarakan sebagai bulan kemerdekaan. Jadi kami Badan Kesbang Pol berinisiatif untuk membagikan bendera kepada masyarakat, di samping untuk menggugah rasa cinta tanah air daripada masyarakat. Dan hari ini kita membagikan bendera kurang lebih 2.000 kepada sepeda motor yang lalu lalang di depan kantor kami. Dan tentu kegiatan yang positif ini nanti kita akan lanjutkan kembali menjelang 17 Agustus nanti. Jadi ini salah satu saja untuk menggugah hati daripada masyarakat, di samping juga kami pemerintah Provinsi Bali, seluruh perangkat daerah juga masih dalam proses pengumpulan bendera yang nantinya akan kita bagikan kepada masyarakat. Melalui pembagian bendera merah putih ini, pemerintah Provinsi Bali berharap semangat persatuan, cinta tanah air, dan nasionalisme masyarakat semakin kuat dalam menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Winata, Bali TV. Para Gotra Sentana dalam Tarukan PGSDT menggelar Megibung Bersama yang bertempat di Pura Puri Agung dalam Tarukan Pejeng Gianyar hari Minggu 2 Agustus 2026. Tujuan kegiatan ini adalah menjalin persaudaraan dan menyatukan para semeton dalam rangka menghimpun dana punia dalam rangka pembelian lahan untuk parkir kendaraan di sekitar Pura Puri Agung dalam Tarukan. Sebelum Megibung Bersama dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan persembahyangan tampak hadir dari Sulinggih, penglingsir, tokoh masyarakat, pengurus pusat, pengurus kabupaten kota, para Gotra Sentana dalam Tarukan PGSDT, dan anggota Bala Praja Kesatria Kampuh Poleng tanpa tepi. Seusai persembahyangan bersama, para peserta ini mendengarkan Dharma Wacana dan berdiskusi terkait pembelian lahan dan berbagai masalah dan isu internal di Pasemetonan dalam Tarukan. Bendesa Pura Kawitan Puri Agung dalam Tarukan, Bambang Nyoman Oke mengatakan tujuan kegiatan Megibung Bersama adalah untuk menyatukan dan menjalin persaudaraan semeton warih dalam Tarukan. Momentum ini adalah menghimpun dana punia terkait pembelian lahan untuk parkir kendaraan di Pura Giri Agung dalam Tarukan di Pejeng setiap Pujawali.
Para bakta kurang nyaman dan terkendala parkir selama ini. Lahan seluas 21 are berada berdampingan dengan pura dibeli seharga 5,2 miliar rupiah. Ia berharap para waris semeton dalam tarukan dapat berdana punia melalui pengurus PGSDT. Dalam parikrama ini diadakan dulu rapat-rapat untuk membeli tanah yang gunanya untuk lahan parkir. Semangat semeton Ring Gianyar pada khususnya Ring Bali Indonesia pada umumnya itu sudah siap akan membantu memberikan punya agar pembelian tanah ini bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Paragotra Sentana dalam Tarukan, Wayan Jarte menyatakan kegiatan Megibung Bersama yang diinisiasi oleh Bala Praja Kesatria Kampuh Poleng Tanpa Tepi dengan Ketua Made Bambang Gede Adi dengan penasehat Iwayan Suwite Ariana yang juga Ketua PGSDT Kabupaten Karangasem untuk mempererat persaudaraan dan upaya penggalian dana untuk membeli lahan untuk parkir. Lahan yang sudah dibeli ini nantinya akan dijadikan pelabuh pura. Selain itu, Wayan Jarte ingin meluruskan polemik isu perpecahan di pesemotonan dalam tarukan di masyarakat. Jadi tidak ada konotasi kelompok pelosari atau kelompok pejeng, dengan tidak ada. Jadi justru hasil muhasabah kemarin itu kita sudah lebih memperkuat lagi bahwa tanggung jawab sewaris dalam tarukan yang tergabung dalam Paragotra Sentana dalam tarukan itu adalah 2 pura menjadi tanggung jawab pokok, yaitu yang di Pedarman Pusat Ring Pulau Sari dan di Ring Pura Kawitan Pura Agung Pejeng Ring Pejeng, itu pokok. Di samping kita juga mengayomi pura-pura Lingge Ide Batra Putra yang ada di seluruh Bali. Termasuk juga dadian-dadian semua itu bagian daripada yang harus kita ayomi bersama-sama. Tapi menjadi tanggung jawab pokok kita adalah 2. Oleh karena itu tidak ada bagi kami perbedaan. Ya sekali lagi kalau di lapangan ada yang berbeda serada itu tidak bisa kita paksakan, tetapi secara organisasi kami tidak ada ya. Oleh karena itu dengan kehadiran Bala Praja juga kami bersyukur kita berusaha lagi ya merajut. Seusai persembahyangan, puncak dari pertemuan dilaksanakan Megibung atau makan bersama. Megibung adalah tradisi makan bersama khas Bali yang berasal dari Karangasem, di mana sekelompok orang duduk melingkar dan menyantap hidangan dari satu wadah atau nampan besar secara bersama-sama untuk mempererat rasa kebersamaan dan kesetaraan. Dengan penuh sukacita, para peserta menyantap hidangan tradisional yakni lawar, sate, dan jukut ares. Sebelum selesai makan, para peserta tidak diperkenankan berdiri atau meninggalkan tempat Megibung. Saat ini jumlah semeton dalam tarukan yang tercatat sekitar 40.000 kakak di seluruh Bali, sedangkan di luar Bali sekitar 1.500 kakak. Melalui kegiatan Megibung dan sosialisasi menghimpun dana untuk membeli lahan, untuk parkir diharapkan dimanapun berada, para semeton PGSDT dapat berdana punya melalui pengurus. Winata dan Angkat Wirawan, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.